Assalamualaikum. Salam. Salam sejahtera. Salam. Salve. Salve. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Hari ini kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan praktek coaching dengan saya sebagai pengamat, Pak Yohanes sebagai coach, dan Pak Paulus sebagai coaching. Baik, selamat sore Ibu Maria. Jadi pada sore hari ini saya bersama Bapak Paulus akan melakukan praktek coaching. Jadi saya sebagai coach dan Pak Paulus sebagai coaching. Ya. Sebelum memulai, saya akan mengingatkan kembali tentang alur kita. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawab. Mengingat kembali kompetensi sebagai coach ada mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh atau mendengarkan dengan rasa. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Bu, dalam hal ini saya ingin proses pengembangan itu adalah yang pertama mendengarkan secara aktif dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang betul. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya ambil? Yang saya inginkan Ibu amati itu adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang betul. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Penilaian saya untuk saat ini bahwa saya masih merasa belum mampu menerapkan proses kita ini dalam melakukan kegiatan coaching. Harapan saya bahwa dengan kegiatan ini saya lebih keterampilan saya lebih untuk bagaimana saya menerapkan keterampilan coaching ini di dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah saya. Terima kasih Pak. Baik, selamat sore. Selamat Paul. Apa kabar nih? Kabar baik sekali. Nah, Pak punya waktu tidak untuk mungkin bisa sharing-sharing sebentar? Ya, untuk saat ini jelas Pak, sangat banyak waktunya. Baik, terima kasih sebelumnya. Pak, saya ini punya keinginan nih untuk bagaimana anak-anak saya khususnya di kelas 9 punya kompetensi membaca notasi dengan baik, sehingga mereka ini kita siapkan untuk melibatkan diri selain di sekolah ataupun kembalinya mereka ke masyarakat, mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keharian. Seperti itu Pak. Nah, Paul, kira-kira perasaan apa yang Bapak sampai laku pada kerabat seperti itu? Baik Pak, saya pikir saya punya kerabat tersendiri bahwa minat mereka untuk membaca notasi sangat rendah. Memang tidak semua anak, tetapi sebagian besar itu masih dalam proses untuk bagaimana kita tingkatkan minat mereka. Kemauan mereka ini saya pikir perlu ditingkatkan sehingga apa yang saya inginkan bisa tercapai Pak. Bagus Pak Paul. Lalu bagaimana menurut Pak Paul anak kekuatan yang Pak miliki untuk bagaimana menggunakan semua ini Pak? Baik, saya pikir kekuatan yang paling benar tentu sebagai guru kesenian saya memiliki kemampuan membaca notasi dengan baik. Lalu kemudian ada teman-temannya sebagian besar itu sebagian kecil sudah mampu memiliki kompetensi membaca notasi dengan baik. Lalu kemudian ada ibu dan sejawat saya di sekolah yang punya kemampuan untuk membaca notasi dengan baik, serta orang tua di lingkungan masyarakat beberapa yang memang punya kemampuan itu. Wah, luar biasa tuh Pak. Lalu adakah peluang atau kemungkinan yang Pak lihat nanti ke depannya? Baik, untuk peluangnya saya pikir semua peserta didik punya peluang yang sama ya. Nah, seperti kita tahu bahwa memang semua tujuan pembelajaran saat ini bagaimana mengoptimalkan semua potensi anak sambil melihat kira-kira jauh ke depan itu apa. Nah, lalu kemudian semua potensi yang ada perlu saya optimalkan sehingga saya berpikir bahwa semuanya itu ada kemungkinan itu. Wah, keren itu Pak.
Lalu bagaimana dengan hambatan atau kendala yang pasti akan muncul? Baik, kendala yang memang paling pertama seperti yang sudah sampaikan di awal bahwa kemauan mereka ini yang memang menjadi motor penggerak untuk bagaimana supaya mereka pada akhirnya mampu menguasai kompetensi ini. Dan saya pikir bahwa permasalahan berikut itu juga karena perkembangan lagu-lagu sekarang yang memang di dunianya mereka langsung menghafal kata-kata tanpa menggunakan notasi terlebih dahulu. Sedangkan keinginan saya bahwa mereka perlu belajar dasar-dasar dalam menyanyi. Seperti itu, Pak. Wah, bagaimana menurut Bapak? Apa yang solusi nanti Bapak terapkan? Baik, untuk solusi ini saya pikir yang paling pertama kita membangun kerjasama ya. Selain saya sendiri, anak-anak saya yang mungkin sudah punya kemampuan, tetapi perlu kita kerjasama dengan Bapak Ibu guru di sekolah, sejawat atau masyarakat yang memang punya kemampuan itu. Dan solusi berikut saya pikir perlu ada perlombaan antar kelas pada saat ulang tahun sekolah nanti. Itu pertimbangan saya. Baik Pak, itu luar biasa sekali. Itu suatu langkah yang sangat positif. Bagaimana Pak merencanakan untuk mencapai tujuan itu? Baik, untuk mencapai tujuan ini saya pikir memang seperti tadi sudah saya sampaikan ada perlombaan. Selain nanti mereka kembali ke lingkungan masyarakatnya, mereka bisa memperdayakan orang-orang yang memang punya kepentingan di dunia ini, tapi lebih pada spesifiknya bahwa akan ada perlombaan antar kelas pada sekitar 2 bulan lagi Pak, ada ulang tahun sekolah seperti itu Pak. Wah, keren sekali Pak. Itu adalah langkah yang luar biasa dan bagus. Lalu bagaimana Pak dengan jangka waktunya? Baik Pak, untuk jangka waktu saya pikir kita masih cukup punya waktu banyak, sekitar 1 bulan lebih bahkan 2 bulan untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita ini untuk mengikuti lomba antar kelas, karena ulang tahun sekolah itu akan terjadi sekitar 2 bulan lagi. Wah, itu bagus sekali tuh Pak. Bagaimana Pak akan mengukur keberhasilan rencana ini Pak? Baik, untuk mengukur keberhasilan rencana bahwa tentu kalau dalam perlombaan itu ada juri yang sudah pasti memiliki kriteria penilaian, dan ini menjadi tolak ukur untuk bagaimana menilai kira-kira kelompok mana yang memang sudah punya kemampuan tingkat tinggi, sedang bahkan tingkat rendah, dan juga kemampuan mereka bisa menerapkan itu di lingkungan masyarakatnya. Terdengar bagus sekali Pak. Lalu bagaimana komitmen Pak Guru terhadap rencana aksinya nanti? Baik, untuk komitmen saya pikir saya terus membangun komunikasi dengan anak-anak saya, peserta didik saya sudah punya kemampuan, lalu kemudian kita melibatkan Bapak Ibu guru yang punya kemampuan, sejawat, lalu kemudian dengan masyarakat yang memang atau orang tua di lingkungannya itu yang memang punya kemampuan di dalam membaca notasi. Bagus sekali Pak komitmen Bapak. Lalu siapa yang nanti bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak nanti? Baik, memang agak sulit juga kalau kita lihat, tapi saya komitmen bahwa ada Bapak Kepala Sekolah, bisa kita ajak kerjasama, ada orang tua, ada teman-teman, bahkan ada adik kelas yang punya kemampuan itu. Orang-orang itu dan bisa dilibatkan dalam bagaimana mencapai komitmen ini atau menjaga komitmen ini. Luar biasa Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak? Baik, untuk tindak lanjutnya saya pikir segala komitmen itu memang perlu kita tingkatkan dan berkelanjutan, tidak hanya selesai pada saat proses di kelas 9 saja, tapi di kelas 8, kelas 7 kita sudah benar-benar mempersiapkan dengan strategi-strategi yang kita sudah siapkan tadi. Saya pikir itu. Hebat sekali Pak. Semoga rencana aksi yang nanti Bapak lakukan itu membawa perubahan positif untuk kita semua. Dan semoga kita sebagai pendidik selalu menjadi pendidik yang nanti dirindukan, selalu dirindukan oleh murid-murid kita Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Yohanes dengan Pak Paulus sudah melakukan percakapan. Saya akan bertanya kepada Bapak Yohanes sebagai coach, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Terima kasih Bu Maria untuk performa tadi itu luar biasa. Saya sebagai coach dan Pak Paulus sebagai coach, yang pertama itu saya sudah bisa memberikan pertanyaan tanpa definisi, dan Pak Paulus sebagai coach mampu memberikan jalan keluarnya atau solusinya sehingga dapat memecahkan sendiri permasalahan yang mungkin Pak Paulus alami tadi. Apa yang membuat Bapak menilai demikian?
Saya memberikan penilaian demikian karena dalam proses tadi kami saling berkolaborasi, memberikan pertanyaan, menggali pertanyaan, dan Pak Paul memberikan sesuatu yang lebih bermakna. Ya, sehingga dalam proses pembelajaran atau kegiatan yang Pak Paul lakukan nanti itu ada solusinya dan ada tindak lanjutnya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali. Terima kasih. Percakapan tadi sudah menggunakan model kita dengan tujuan itu seorang guru sudah menyampaikan tujuan percakapan tadi. Sedangkan dalam identifikasi itu Bapak Yohanes Solikot sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi pada Bapak Paulus sebagai kunci. Di dalam rencana aksi, Bapak Yohanes Solikot itu sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Di dalam tanggung jawab itu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dia punya hasil pengamatan tadi saya sudah catat di dalam supervisi akademik. Yang terakhir saya akan bertanya kepada Bapak Paulus sebagai kunci apa yang Bapak rasakan di dalam percakapan tadi. Baik, terima kasih. Saya pikir luar biasa. Perlu saya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Jovan bahwa segala urusan permasalahan saya semata-mata tidak menjadi beban saya. Yang kehadiran Pak Jovan, kami mampu berkolaborasi dan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jovan itu ternyata pada akhirnya menggali apa yang solusinya ditawarkan, bukan tawaran dari Pak Jovan, tapi saya pada akhirnya mampu menemukan solusi itu dan dengan senang hati bahwa kegiatan ini atau kolaborasi ini menjadi nilai-nilai bagi saya dan akan terus saya kembangkan ke depan. Terima kasih, Bu, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Akhirnya kita sudah melakukan ini dengan baik. Terima kasih. Salam berbahagia. Kita ambil foto dulu supaya di dalam situ kita langsung apa namanya